Yang terkasih, frater, shalom. Panggilan kemuridan adalah panggilan untuk membawa firman sebagai pelita. Firman Allah sebagai pelita untuk menerangi jalan menuju pertobatan dan keselamatan. Dalam bacaan pertama kitab Nabi Yesaya ditegaskan bahwa di wilayah bangsa-bangsa lain mereka atau orang-orang telah melihat terang. Orang-orang telah melihat terang yang besar, cahaya yang memberi mereka pengharapan. Nubuatan Yesaya ini kelak tergenapi saat mana Yesus tinggal di Galilea. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana dikisahkan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Dan di sana dia tinggal, dan sejak saat itu dia mulai mewartakan pertobatan, bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan di Galilea serentak saat itu pula Yesus memanggil murid-murid perdana. Murid-murid yang pertama, Petrus yang disebut Simon yang disebut Petrus dengan saudaranya Andreas. Mereka sedang menebarkan jala. Begitu juga setelah dia menyusur sedikit, berjalan sedikit, Yesus memanggil Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudara dari Yakobus ini. Dan yang menarik, saudara-saudari yang terkasih, nanti di kemudian hari kita mengerti baik secara pemanggilan yang ada di dalam demografis, geografis, historis dari Injil, lalu kita terbuka mengapa Injil begitu cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena memang Galilea adalah tempat pertemuan atau katakanlah tempat berjumpa perdagangan yang besar. Orang-orang berdagang dari mana saja. Dan di Galilea adalah tempat bangsa-bangsa berkumpul, maksudnya para pedagang ini, sehingga mereka harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Waktu itu bahasa Inggris belum ada. Mereka menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa internasional. Maka ketika Injil dicatat, Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak kurang dari 50 tahun Injil tersebar ke seluruh dunia. Kekuatan dari bagaimana yang namanya Derek Hayam Afer Hayarden, Derek Hayam, jalan ke laut, Afer Hayarden, seberang sungai Yordan, Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa, tempat di mana orang-orang berkumpul. Oh, ini Injil. Oh, kita mengerti bahasa Yunani, tahu bahasa Yunani. Karena Helenisme waktu itu sangat kuat. Maka bersyukurlah kita dengan adanya Tuhan tahu juga ini Injil dicatat dalam bahasa Yunani, tersebarnya cepat. Pemberitaan pertobatan yang Yesus dengungkan saat itu di Galilea pada akhirnya juga sampai ke Mamajang. Betapa kita bisa mengerti ketika kita mulai memahami apa arti dari suatu Injil yang sekarang sampai ke tangan kita dari Galilea hingga ke tempat ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kedua Rasul Paulus mengatakan bahwa pewartaan Injil itu memang pada akhirnya tidak bisa menutup kemungkinan pada keterpecahan
Karena kadang orang merasa saya lebih benar, yang mereka orang lain tidak. Mereka lebih menyampaikan, lebih yakin bahwa apa yang disampaikan ini adalah kebenaran, yang sana agak belok-belok. Sehingga Paulus menegaskan, mengingatkan kepada umat di Korintus dalam bacaan kedua, "Oi, kau dengar nah, hendaklah kalian itu seia sekata. Kalian itu harus sepikir, sepaham. Jangan ada perpecahan. Hendaklah erat bersatu," kata Paulus dalam bacaan kedua. Karena saya dengar dari keluarga Chloe, ada yang bikin kelompok-kelompok dan merasa diri paling benar. Satu bilang saya kelompok dari Paulus. Satu katakan saya adalah kelompok atau golongan Apolos. Yang lain mengatakan saya golongan Kefas. Adakah Kristus terbagi-bagi? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kendati perbedaan itu pasti ada, karena sebagai fakta terberi tidak mungkin tidak ada perbedaan. Namun tetapi hal yang pasti adalah bagaimana sebagai seorang murid kita menggunakan perbedaan untuk memperkaya kerinduan pertobatan kita, menimba sesuatu yang baik yang berguna dari orang lain, memperkaya pertobatan, niat pertobatan kita sebagai murid yang ingin mengalami keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama gereja kita juga teringat ketika tahun 2020 Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu biasa yang ketiga adalah Minggu Sabda Allah. Dalam motto proprio dari Paus dikatakan bahwa Sabda Allah itu hendaknya diperuntukkan pertama yakni untuk perayaan, yang kedua untuk pendalaman, yang ketiga untuk penyebaran. Kita merayakan Sabda Allah untuk satu perayaan. Setiap kali ibadah Sabda Allah dirayakan. Tetapi juga untuk pendalaman, menghayati dalam bacaan rohani, dalam khotbah, dalam renungan, dalam bacaan pribadi, dalam MBA mungkin dan sebagainya. Tetapi juga dalam penyebaran. Dan semoga kita selalu setia menyebarkan Sabda Allah yang hidup, menghidupi Sabda Allah yang berlaku, dan melakukan Sabda Allah yang kekal. Semoga demikian.